warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang penuh barakah ini Allah masih memberikan kita kenikmatannya. Allah masih memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita dapat menjalankan perintah Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hadis kita pada pagi yang berbahagia ini. Masih pada bab yang sama, yaitu bab niat atau bab al-ikhlas. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah tidak melihat Allah tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian atau jasad kalian, dan tidak pula melihat kepada bentuk rupa kalian, tetapi dia melihat hati-hati kalian. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memang sudah sangat masyhur. Kita sering mengatakan Allah hanya menilai Allah tidak menilai dari bentuk rupa, Allah tidak menilai dari tubuh kita, kan, tapi Allah Subhanahu wa taala menilai dari hati kita. Hadis ini menunjukkan kepada kita, ya, agar senantiasa memperhatikan kondisi hati, ya, bagaimana niat kita, ya, karena sungguhnya ukuran amal, ya, satu amalan diterima atau tidak terima sesuai dengan apa yang diniatkan di dalam hatinya. Dan pengaruh, ya, kondisi hati dalam meniatkan satu amalan ini sangatlah besar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ketika membandingkan, ya, bagaimana sedekah yang diberikan oleh para sahabat-sahabatnya dengan sedekah yang diberikan oleh umat setelah para sahabat, sehingga Rasulullah mengatakan, demi Allah, seandainya kalian berinfak atau bersedekah sebesar gunung Uhud, itu tidaklah setara dengan sedekah yang diberikan oleh sahabat sebesar mud atau satu genggam yang diberikan oleh para sahabat. Ini menunjukkan betapa besarnya peran hati dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surah Tabarak atau Al-Mulk, liyabluwakum alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang amalnya terbaik. Ya, Allah di sini menyebutkan ahsan, yang paling baik. Ya, ketika Fudail bin Iyad menafsirkan ayat ini, ketika ditanya tentang apa yang dimaksud ahsanu amala, amal yang terbaik itu yang bagaimana, akhlasuhu wa aswabuhu, kata Fudail bin Iyad rahimahullah, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Bagaimana yang ikhlas? Ikhlas artinya memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah peran, ya, satu amalan, ya, nilainya atau kualitasnya itu tergantung seberapa ikhlas niat tersebut, ya. Di sini Allah tidak sebutkan aktsaru amala, amalan yang paling banyak, tapi yang paling baik. Yang paling baik itu ukurannya adalah yang paling ikhlas dan yang paling shawab. Yang paling shawab maksudnya adalah yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam hadis ini, ya, faedah yang kita ambil tadi, pentingnya kita memperhatikan kondisi hati kita, ya, meluruskan tujuan hati, ya, membersihkan hati kita dari hal-hal yang atau dari sifat-sifat tercela, ya. Dan ini merupakan satu yang memang sangat-sangat dituntut, karena banyak di antara kita yang tidak memperhatikan kondisi hati, ya, bahwa hati ini memang terus harus kita bersihkan, ya. Pernah kita mungkin mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai salah seorang sahabat yang Rasulullah kabarkan masuk surga, ya, tetapi amalannya biasa-biasa saja. Namun ketika ditanya apa rahasia amalannya, adalah ketika sebelum tidur dia selalu membersihkan hatinya dari kedengkian. Dia sudah maafkan saudara-saudaranya, ya,
sebelum tidur. Artinya ini adalah menunjukkan kebersihan hati, kelapangan dada, ya. Allah Subhanahu wa taala akan muliakan orang tersebut. Dan di sini Rasulullah kabarkan termasuk di antara penduduk surga. Oleh karena itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita bersihkan hati kita dari hal-hal yang dapat merusak ya kesucian hati, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menilai amalan seseorang, ya menilai seorang hamba dari kualitas kebersihan hatinya. Inilah faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka